Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali dibangunkan dengan kekuatan dan anugerah daripada Tuhan. Marilah bersama-sama kita menjalani hari ini dengan memuliakan namanya, dengan memuliakan kebaikannya melalui sikap, tutur, dan perbuatan kita. Kita pujikan bersama-sama NKB 54. Bait pertama kita ulang 2 kali, muliakanlah hai jiwaku. NKB 54, muliakanlah hai jiwaku. Bait pertama kita ulang 2 kali, kita mulai tanpa intro. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Dan sebelum kami mengawalinya, kami mau bersama-sama duduk di hadapan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan pegangan kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Bilangan 19 ayat 14 sampai 22. Bilangan 19 ayat 14 sampai 22 akan menjadi bacaan kita. Bilangan 19 ayat 14 sampai 22, dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah hukumnya, apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa dan dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikan ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana. Dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Bapak Ibu Saudara, sabun adalah alat pembersih. Sabun itu membersihkan hal yang kotor. Tapi jika sabun batang jatuh ke dalam lumpur, dapatkah sabun itu digunakan kembali? Bisa. Tapi ia harus dibersihkan dahulu. Jika tidak, tentu yang tadinya harusnya membersihkan malah jadi mengotorkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki agar bangsa Israel yang kudus menjauhi segala yang najis. Untuk itu Allah memberikan berbagai aturan praktis yang patut dipatuhi ketika mereka berinteraksi dengan orang mati. Aturannya sudah sangat jelas, bahwa yang tersentuh mayat akan menjadi najis, mereka harus tinggal di luar perkemahan, kemudian hal-hal di sekitarnya juga ikut jadi najis, dan Tuhan mengkaitkan ini semua tentang bagaimana kekudusan hidup itu harus dijaga.
Karena yang najis itu seperti virus, bisa menggerogoti, bisa menularkan kalau tidak dimurnikan. Karena itu, orang yang terjangkit kenajisan membutuhkan pentahiran dari Allah. Dalam hal ini, Allah memberikan solusinya yaitu penyembelihan lembu betina dan penahiran penghapus dosa. Jika seorang menjadi najis, maka dia harus membersihkan seluruh tubuhnya, hidup barang-barangnya, dan juga mengadakan korban supaya dia kembali menjadi bersih. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kita adalah orang-orang setelah zaman Tuhan Yesus? Kematian dan kebangkitan Tuhan telah menyempurnakan ritual korban, jadi nggak perlu lagi korban-korban lagi, tetapi kita tetap harus hidup kudus, tidak menajiskan diri dengan dosa. Kalau kita habis melakukan dosa, kita harus bertobat dulu, harus kembali ke jalan yang benar dulu, supaya kita bisa jadi bersih dan hidup kita bisa dipakai lagi sama Tuhan. Sehingga kehidupan kita mengaku dosa itu penting banget. Mengaku dosa bisa lewat doa, mengaku dosa bisa lewat ibadah, atau mengaku dosa bisa datang kepada pendeta. Sehingga hidup kita dipulihkan lagi, dikembalikan, dan komitmen. Kita udah mengaku dosa, tapi kalau kita kembali lagi berarti kita jatuh lagi di lumpur. Sabun yang harusnya membersihkan malah jadi mengotori kembali. Sehingga ketika kita udah bersih, kotor harus bersihin lagi. Jadi jangan ngerasa kita, wah saya yang penting udah minta ampun, udah beres. Enggak. Berjuang untuk hidup kudus itu adalah satu hal yang harusnya kita perjuangkan hari demi hari. Mari bersama-sama kita hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, tidak menajiskan diri, tidak berenang-renang di lumpur dosa, atau kita sudah tahu ada orang-orang yang punya potensi berdosa, melukai kita ikut juga berlumpur-lumpur liar di sana, jangan. Kalau kita belum siap, jangan masuk. Karena kita juga masih harus perbaiki dan benahi diri kita dulu, supaya kita jadi bersih. Nggak usah sok-sok pahlawan, kita mau nolong orang, tapi kalau diri kita aja belum beres, untuk apa kita mencoba jatuh ke dalam tempat-tempat yang seharusnya tidak kita jatuh. Tuhan tidak melarang kita bergaul dengan orang berdosa, tapi kita perbaiki sikap kita dulu, mantapkan langkah dulu, baru kita jadi alatnya Tuhan untuk menolong orang lain. Jaga kekudusan, jaga kebaikan hidup Tuhan dalam diri kita masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar tentang hidup kudus. Hidup kudus harus diperjuangkan hari demi hari. Sebuah sabun yang bersih pun kalau jatuh di lumpur harus dibersihkan. Ajarkan kami untuk hidup kudus, bukan cuma baca firman, bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi kami datang kepada orang-orang yang seiman, agar kami diubahkan, kami diperbaiki, dan juga kami berkomitmen menjalani hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.